Bab 361. Dia yang memohon padaku untuk menyerangnya. Wanita misterius di lantai 4 tidak berbicara lagi. Mile tidak mengatakan apa-apa. Intinya, sekarang, selama dia tidak menggerakkan menara penjara alam sangat stabil. Lihat siapa yang panik lebih dulu. Pada saat ini, Jimmy tiba-tiba berkata, "Pergi ke aula resepsi buat laporan." Mile mengangguk, seolah memikirkan sesuatu. Dia menghadap Jimmy. "Senior Feng, maukah kamu ikut denganku?" Jimmy tersenyum dan berkata, "Aku hanya bisa mengantar sampai di sini." Mile sedikit mengangguk. "Senior Feng, sampai jumpa." Setelah berbicara, dia dengan cepat menghilang tidak jauh. Di belakangnya, Jimmy tersenyum sedikit. Bahkan para tetua lembaga eksternal seperti mereka juga ingin memiliki hubungan yang baik dengan para jenius ini, karena orang-orang ini memiliki masa depan yang cerah. Jika memiliki hubungan yang baik dengan beberapa orang jenius, keuntungan di masa depan tak akan ada habisnya. Tentu saja, mereka juga tidak tertarik dengan orang biasa. Setelah beberapa saat, Jimmy berbalik dan pergi. Sekarang, dia sudah menanam benih. Adapun seberapa jauh Mile dapat tumbuh di masa depan, apakah akan melewatkan bantuan semacam ini atau tidak, itu akan menjadi masalah di masa depan. Setelah beberapa saat, Mile datang ke aula resepsi. Di sana seorang pria muda duduk dengan kaki di atas meja di depannya, dengan pena panjang di mulutnya, menyenandungkan sebuah lagu. Mile berjalan ke arah pemuda itu, dan pemuda itu menatap Mile, orang baru. Mile mengangguk. Pemuda itu berbisik, "Mengerti aturan tidak?" Mile menggelengkan kepalanya. Pemuda itu mengulurkan tangan kanannya, 3.000 kristal murni ungu. Mile menggelengkan kepalanya, "Tidak ada." Mata pemuda itu sedikit menyipit, "Lolos 2 trik." Mile mengangguk, "Baik." Pemuda itu tiba-tiba meletakkan tangannya di atas meja di depannya, dan pada saat yang sama, kaki kanannya menyapu ke arah kepala Mile. Kaki ini menyapu, ruang hampa bergetar, sangat menakutkan. Mile secara naluriah menggunakan tangan kirinya untuk memblokir lebih dulu. Bang! Sebuah ledakan terdengar. Mile mundur lebih dari 10 kaki. Sangat kuat. Inilah yang Mile rasakan saat ini. Pada saat ini dia akhirnya percaya apa yang dikatakan Jimmy. Benar-benar tidak ada satupun yang lemah di sini. Tidak jauh dari situ, pemuda itu bertepuk tangan, melirik ke arah Mile, "Lemah sekali. Jangan bilang kamu masuk ke sini karena relasi." Mile merentangkan telapak tangannya, pedang tiba-tiba muncul di tangannya. Melihat adegan ini, pemuda itu tiba-tiba menjadi tertarik, ternyata kultivator pedang. "Ayo tunjukkan 2 trik pedang." Mile tiba-tiba mengangkat pedangnya dan melompat, menebas dengan 1 pedang. Saat Mile menghunus pedangnya, mata pemuda itu sedikit menyipit, ada sedikit kesungguhan di matanya. Saat berikutnya, tangan kanannya terbanting ke atas dengan keras, tinjunya keluar, bayangan binatang ilusi tiba-tiba memadat. Boom! Saat raungan terdengar, mereka berdua mundur. Tak lama kemudian, keduanya berhenti. Pemuda itu melirik telapak tangannya. Ada bekas pedang di telapak tangannya, begitu dalam hampir mematahkan telapak tangannya. Pemuda itu menatap Mile, dewa pedang. Mile mengangguk. Pemuda itu melirik Mile, dia menekuk jari, sebuah token jatuh di depan Mile. Di token, ada karakter internal kecil. Token siswa lembaga internal. Pemuda itu menggelengkan kepalanya, sayangnya, tidak ada celah sama sekali. Setelah berbicara, dia duduk kembali di kursinya. Mile tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Mau kristal murni ungu?" Pemuda itu melirik Mile, "Kenapa, kamu mau memberikannya padaku?"
Miley berkata sambil tersenyum, memancing seperti ini, bisa dapat berapa, itu menutupi lubang gigi pun tidak cukup. Pemuda itu berkata dengan suara rendah, lalu menurutmu harus bagaimana? Miley tersenyum sedikit, rampok. Pemuda itu sedikit tercengang, rampok. Rampok siapa? Miley mengangkat bahu, itu tergantung lihat kamu berani atau tidak. Pemuda itu menatap langsung ke arah Miley, rampok lembaga internal. Miley mengangguk. Pemuda itu menggelengkan kepalanya, kamu bermain-main dalam mimpimu, tidak ada yang sederhana. Miley berpikir sejenak, lalu berkata, jika mengundang kamu untuk bantu bertarung, berapa biayanya untuk bertarung dalam sekali? Pemuda itu menatap Miley, dalam tingkatanku, satu kali setidaknya 10.000 kristal murni ungu. Murah. Benar-benar sangat murah. Sekarang dia memiliki 800.000 lebih kristal murni ungu, bisa mengundang banyak master. Miley berpikir sejenak, lalu menekuk jarinya, sebuah cincin penyimpanan jatuh di depan pemuda itu. Pemuda itu melirik cincin penyimpanan, tepatnya ada 10.000 kristal murni ungu di dalam cincin penyimpanan. Pemuda itu memandang Miley, apa maksudmu? Miley tersenyum dan berkata, mungkin akan bertarung, bagaimana, berani? Pemuda itu terdiam sejenak, lalu berkata, kenapa tidak berani? Setelah selesai berbicara, dia menyimpan cincin penyimpanannya, lalu dia menatap Miley, Geoffrey Xiao. Miley tersenyum dan berkata, Miley Ye. Saat mengatakan itu, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata, apakah kamu mengenal orang lain? Geoffrey sedikit mengernyit, apakah kamu masih menginginkan orang lain? Miley mengangguk, jika mereka bersedia, panggil saja kemari. Geoffrey melirik Miley, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Miley berkata, bertarung, adapun hal lain, jangan bertanya lagi. Satu kali tarung, 10.000 kristal murni ungu, sesederhana itu. Geoffrey melirik Miley, tunggu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Tidak lama setelah Geoffrey pergi, seorang wanita dan seorang pria datang ke aula resepsi. Kedua orang ini, Miley kenal, Lina Bai dan Jamyer Xiao, sebelumnya pernah mencari dia di lembaga eksternal. Lina menatap Miley, matanya dingin, saat hendak berbicara, Miley tiba-tiba mengangkat pedangnya dan membanting ke depan, cahaya pedang menebas dengan ganas. Ekspresi Lina berubah. Tak satu pun dari mereka berpikir bahwa Miley akan menyerang langsung. Meskipun mereka lengah, Lina merespons dengan sangat cepat, tidak melihat bagaimana dia bergerak, hanya melihat cambuk hitam panjang menyapu langsung ke arah pedang Miley. Boom! Dengan suara teredam, Lina mundur lagi dan lagi. Kali ini, langsung mundur keluar aula, dan segera setelah dia berhenti, pedang terbang datang kepadanya. Pada saat ini, pisau panjang tiba-tiba menebas di atas pedang terbang. Boom! Pedang terbang itu langsung terpotong. Di depan Lina, seorang pria bernama Jamyer Xiao menatap Miley dengan dingin. Apakah kamu pikir kamu sangat pandai bertarung? Kamu. Saat mengatakan ini, wajahnya tiba-tiba berubah. Karena Miley yang berada tidak jauh di depannya tiba-tiba terbang di depannya, dan segera, pedang menebas dari atas kepalanya. Jamyer terkejut, tidak ada tanda-tanda serangan Miley, tidak berani banyak berpikir. Dia hanya bisa secara naluriah mengangkat pisau untuk memblokir. Bang! Dengan pedang Miley ini, Jamyer langsung terbang keluar, dan dua pedang terbang melintas di udara. Pupil mata Jamyer tiba-tiba menyusut, dia mengatupkan giginya, memegang pisau panjang di kedua tangan dan menyapu, dan dengan satu pisau, ruang hampa terombang-ambing, sangat mendominasi. Boom! Kedua pedang terbang itu langsung terpotong,
tetapi Jamyer langsung mundur belasan meter. Begitu dia berhenti, noda darah meluap dari sudut mulutnya. Pada saat ini, entah itu Jamyer atau Lina, ekspresi mereka sangat serius. Kekuatan Miley sedikit berbeda dari yang mereka bayangkan. Pada saat ini, ada 7 atau 8 orang berkumpul, semuanya anak muda. Tampak jelas, orang-orang ini semua adalah siswa dari lembaga internal. Di antara orang-orang ini, banyak yang memandang Miley dengan rasa ingin tahu, karena Miley terlihat terlalu asing. Miley berjalan menuju keduanya dengan senyum di wajahnya. Apakah kalian berdua tidak akan bergabung untuk mengalahkanku? Mendengar ini, semua orang melihat Lina berdua, dan ekspresi Lina tiba-tiba menjadi sedikit jelek. Miley berkata dengan sedikit heran, kalian berdua jangan bilang benar-benar ingin bertarung 2 lawan 1. Jamyer menatap Miley dan mencibir, pukul kamu, butuh 2 lawan 1. Miley tersenyum dan berkata, aku suka dengan kepercayaan diri ini. Suara itu jatuh, dia tiba-tiba menghilang di tempat. Saat muncul kembali, dia sudah berada di depan Jamyer. Saat berikutnya, Jamyer melihat cahaya pedang di matanya. Pedang ini sangat sederhana dan langsung. Jamyer tidak memilih untuk menghindar, tetapi memilih untuk memukul dengan keras. Dia membanting kaki kanannya, dan tanah hancur. Pada saat yang sama, dia menebas pisau di kedua tangannya ke atas. Boom! Sebuah ledakan memekakkan telinga bergema di lapangan. Kemudian, di mata semua orang, Jamyer mundur dengan keras. Pada saat yang sama, darah menyembur keluar dari mulutnya. Melihat adegan ini, para siswa di lapangan tiba-tiba menatap Miley, dan ada sedikit kejutan di mata semua orang. Tidak jauh, setelah Jamyer berhenti, dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan hendak berbicara. Saat ini pedang terbang menyentuh alisnya tanpa peringatan. Pedang langit instan. Kini penggunaan pedang langit instan miliknya ini bisa dikatakan sudah mencapai tingkat dewa. Saat pedang Miley menyentuh alis Jamyer, lapangan tiba-tiba menjadi sunyi. Jamyer menatap Miley, tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan tanpa sedikit pun rasa takut. Miley berjalan di depan Jamyer, seolah memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba menoleh, menghadapi seorang pria yang berada tidak jauh, dan bertanya sambil tersenyum, bisakah kamu membunuh orang di sini? Pria itu melirik Miley, bisa. Tetapi bayarannya sangat tinggi, yang ringan akan dihukum berat, dan yang parah akan dikeluarkan dari akademi. Keluar dari akademi. Miley sedikit mengangguk, dia menghadapi Jamyer berdua dan tersenyum, siapapun yang mengenal aku, Miley, aku adalah orang yang sangat rasional, dan juga orang yang sangat baik hati. Aku tidak ingin bersikap kejam, jadi bagaimana kalau begini saja? 200.000 kristal murni ungu sebagai ganti nyawamu. Kamu tidak rugikan. 200.000 kristal murni ungu. Mendengar ini, ekspresi orang-orang di sekitarnya tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Di lembaga internal ini, kristal murni ungu juga sangat berharga, dan juga sangat penting, karena untuk masuk ke menara api ungu diperlukan kristal murni ungu dan kristal murni ungu sangat langka. Oleh karena itu, di lembaga internal ini, kristal murni ungu sangat berharga. Dan Miley langsung meminta 200.000, harus dikatakan, ini benar-benar mulut singa. Di depan Miley, Jamyer menatap Miley, apakah kamu tergila-gila dengan uang? Miley tersenyum dan berkata, mendengar maksudmu, apakah menurutmu 200.000 kristal murni ungu lebih berharga daripada nyawamu? Jamyer menatap Miley, dengan seringai di wajahnya, Miley, coba sentuh aku. Miley terdiam. Senyum Jamyer menjadi sedikit muram, aku mohon padamu untuk serang aku. Pada saat ini, Miley tiba-tiba menebas dengan pedang.
Puff. Di mata semua orang, salah satu lengan kanan Jamyer terbang langsung, darah seperti kolam. Melihat adegan ini, semua orang tercengang. Benar-benar menyerang. Di depan Jamyer, Miley melihat sekeliling dan berkata dengan polos, dunia bisa jadi saksi, dia yang memohon padaku untuk menyerangnya. Bersambung.